Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Chelsea Putri. Hari kemarin aku baru aja divaksin COVID-19. Jadi di awal-awal tuh kayak anak kecil sih sebetulnya, karena pernah mikir, aduh kayaknya vaksin sakit deh ya, suntikannya kan pernah ada informasi yang aduh suntikannya gede banget gitu kan. Pokoknya parno full banget gitu kan. Nah, ternyata pada saat ditempel di lengan kiri gitu kan, nggak sakit sama sekali dong. Nggak sakit sama sekali dong. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Chelsea Putri. Nah, untuk kali ini kayaknya aku cukup untuk ngobrol, kita sharing aja kali ya. Karena di hari kemarin aku baru aja divaksin COVID-19. Nah, jadi kemarin ini aku tuh divaksin bareng sama teman-teman jurnalis di Sukabumi, terus juga sama ASN, pelayan publik gitu kan. Itu tuh kemarin tuh memang kita itu vaksin tahap kedua, tapi untuk suntikan yang pertama. Jadi setelah divaksin kemarin, nanti akan vaksin lagi yang kedua. Sebenarnya di sini lebih ke sharing aja sih, kita beropini kali ya. Gak sharing pengalaman aja kali ya. Jadi ternyata kan memang pada saat kemarin untuk divaksin ini, aku itu tipikal orang yang takut banget sama suntikan. Terus juga belum lagi ya deg-degan karena berita yang sana sini miring banyak kan, maksudnya berita miring tentang vaksin Sinovac atau vaksin COVID-19 ini kan. Sampai akhirnya pernah mikir, aduh gimana ya, bener gak nih kalau misalnya habis vaksin tuh efeknya bakal kayak gini, bener gak nih? Sempet cari-cari referensi dan ternyata oke lah, kayaknya untuk aku perlu banget gitu kan divaksin, karena sering mobilitasnya untuk ketemu banyak orang itu kan maksudnya tinggi juga kan maksudnya, dan untuk kesehatan juga gitu loh. Nah ternyata pada saat sebelum divaksin, teman-teman yang lain juga kan pada bilang untuk sebelum divaksin itu kita tuh nggak boleh untuk minum kopi terlebih dahulu. Ada teman wartawan yang di Sukabumi juga, dia nggak bisa vaksin karena darahnya juga yang tinggi gitu kan, dan itu bisa beresiko, jadi akhirnya ditunda lagi di 2 minggu kemudian. Nah, ini buat teman-teman yang mau vaksin, yang pasti juga memang sih sebetulnya kita harus tidur yang cukup dulu 8 jam gitu kan ya, minimalnya di antara 6 sampai 7 jam minimal gitu ya, biar besoknya fit gitu kan. Terus juga jangan minum kopi terlebih dahulu kayak gitu, jadi biar stabil gitu kan, dan istirahat yang cukup, yang pasti itu yang harus teman-teman persiapkan. Di pagi harinya, kalau mungkin ada yang nanya, ini harus makan dulu nggak ya sebelum vaksin? Makanlah, maksudnya biar nggak lemes gitu kan, biar nggak lemes. Jadi ya makan sayuran gitu kan, kalau enggak ya makan telur rebus 2 itu juga cukup. Yang pasti makan-makannya juga dikontrol juga gitu kan, makan-makan yang sehat, ya 4 sehat 5 sempurna lah ya. Terus sampai akhirnya kemarin sebetulnya aku tuh sempat begadang, tidur di sekitaran di jam 10, tidur jam 10 atau jam 11 gitu ya, sekitaran jam segitu lah pokoknya. Dan tidur tuh nggak sampai 8 jam sebetulnya. Dan paginya tuh ngerasa pusing, cuman dia diakalin untuk makan sayuran kayak gitu kan, sampai akhirnya oke lah cukup fit gitu kan. Pada saat proses vaksin berlangsung itu ada sekitaran 4 meja. 4 meja. Untuk di meja yang pertama ini adalah tahapan registrasi dan juga verifikasi. Jadi kan sebelum kita divaksin itu kan kita didata, minta nama lengkap dan juga nomor induk kependudukan. Nah, di meja yang pertama ini, di sana itu kita tuh dicek apakah memang nama kita itu sudah terdaftar gitu kan untuk penerima vaksin atau juga belum gitu. Nah, di sana itu kita diwajibkan untuk membawa KTP membawa KTP gitu kan, karena akan dicek nomor induk kependudukannya.
Nah, kalaupun misalnya memang sudah selesai di verifikasi dan nextnya di meja yang kedua. Di meja yang kedua ini kira itu di pengecekan gula darah. Jadi pengambilan sampel darah kayak gitu. Ya, pengambilan sampel darah gimana sih kayak kita mau dicek golongan darah gitu kan. Kayak gitu. Ya, sebetulnya sih sakit. Iya, sakit lah ya buat orang yang takut sama suntikan tuh sakit. Nah, ternyata pada saat kemarin pengecekan pengecekan gula darah tuh aku tuh gula darahnya rendah. Entahlah karena kenapa. Yang pasti gula darahnya rendah, tapi memang ditanya dulu sama tenaga medisnya, ditanya apakah ngerasa pusing, lemas kayak gitu. Ya aku jawab enggak gitu, emang fit gitu kan. Yang selanjutnya setelah diverifikasi, terus juga setelah dicek gula darah, nah di meja yang ketiga ini, di situ itu kita itu ditanya lah. Di sini adalah proses screening kesehatan. Oke. Nah di proses screening kesehatan itu kita itu ditanya yang lembaran tadi kita isi. Oh ya, sebelum screening itu di meja yang kedua, pas saat pengecekan gula darah, itu juga kita dicek tensi darah. Jadi kalau misalnya tensinya tinggi, udah itu tereliminasi di meja yang kedua gitu kan. Nah, kalau misalnya tensi darahnya udah cukup, kemarin sih tensi darah aku rendah karena begadang. Jadi tensi darahnya tuh di 90, 60. Terus juga gula darahnya juga rendah. Jelek banget lah pokoknya rendah. Aduh, dan yang penting nggak ngerasa pusing dan juga ngerasa fit kan. Akhirnya aku lolos ke meja yang ketiga. Nah, di meja yang ketiga ini itu tuh ya ditanya seputar kayak punya penyakit menular apa enggak, pengidap HIV atau enggak, terus juga apakah seorang penyintas atau bukan, terus juga pernah pergian keluar kota dan juga maksudnya berhubungan dengan orang yang terkena COVID atau enggak. Di situ sih, itu lebih ke situ. Terus juga, nah kalau untuk yang di meja yang ketiga ini, aku saranin kamu jangan pernah berbohong karena itu akan berisiko tinggi kalau kamu berbohong di tahapan screening kesehatan. Jadi kan ada orang yang mungkin ngerasa pernah berhubungan erat sama orang yang terkena COVID karena mungkin dia takut dites kalau kayak gitu. Sampai akhirnya dia bilang, nggak pernah gitu. Terus juga kayak punya penyakit paru-paru misalnya yang akut gitu kan, terus dia jawab enggak gitu. Nah itu beresiko banget. Dan kayak misalnya apakah merasakan demam atau merasakan apa pada hari ini karena mungkin darahnya rendah gitu. Dan kalau misalnya memang kamu ngerasa kamu demam, kamu misalnya lagi ada tenggorokan meskipun cukup fit, tapi kalau misalnya kamu memang merasa tidak terlalu fit dan memang kamu ngerasa kamu lagi ada radang tenggorokan sekalipun itu, atau juga lagi demam pada malam harinya, mending aku saranin untuk ditunda dulu aja untuk vaksinnya. Kayak gitu. Jadi tahap screening ini please jangan pernah berbohong kalau kamu gak mau ada efek-efek sampingnya setelah vaksin. Ini bukan aku nakutin lah ya, tapi maksudnya aku cuma untuk menghimbau aja gitu kan. Nah kalau untuk di situ, setelah di situ kita lanjut untuk ke vaksinasi. Jadi di awal-awal tuh kayak anak kecil sih sebetulnya, karena pernah mikir aduh kayaknya vaksin sakit deh ya, suntikannya kan pernah ada informasi yang suntikannya gede banget gitu kan. Terus aduh kebayang gak sih ini nyuntikinnya pasti dalam banget gitu. Pokoknya parno full banget gitu kan. Nah tapi ternyata pada saat itu untuk cewek itu ada ruangan khusus kan, karena maksudnya aurat gitu kan, jadi nggak di tempat umum kayak cowok kayak gitu. Nah ternyata pada saat ditempel di lengan kiri gitu kan, nggak sakit sama sekali dong. Ya maksudnya kayak apa ya, kayak peniti nempel nggak sengaja ya gitu doang, maksudnya yang nggak sakit. Sampai konyolnya aku nanya ke petugas kesehatannya kayak, ini udah masuk belum sih vaksinnya, ini nempel nggak sih si jarumnya, kok nggak kerasa gitu. Ya kayak gitulah rasanya, maksudnya pas dilihat pun bekasnya ternyata kayak titik doang, sekecil itu loh, maksudnya jarum suntiknya sekecil itu. Ya karena kalau untuk misalnya ada yang bilang nih next, mungkin ada yang bilang jarum suntiknya besar sih atau apa, ya aku nggak tahu lah ya. Apakah mungkin jarum suntiknya harus disesuaikan sama tubuh sama kecil gedenya body, aku nggak tahu ya. Tapi maksudnya pas yang aku tuh memang kecil. Dan
nggak sakit sama sekali guys. Bener, ini nggak bohong sih, bener. Dan setelah vaksin ada di sini kartu vaksinasi COVID-19 dan isinya itu, nah ini tuh jadi ada 2 guys. Jadi ini vaksin yang pertama di tanggal berapa, terus juga vaksin yang kedua nanti di tanggal berapa, kayak gitu. Setelah vaksin kita barulah ke meja yang keempat. Meja yang keempat ini meja kayak kayak pengecekan hasil gitu loh. Jadi sudah vaksin ini kita tuh harus nunggu di sekitaran 30 menit, untuk mengetahui reaksi dari vaksinnya itu akan seperti apa gitu kan. Di sini pun ada tulisannya. Jadi kayak misalnya aku keluar di pukul 10.08 nih. Pukul 10.08 dan harus selesai, boleh keluar lagi, boleh pulang itu di pukul 10.38, jadi kurang lebih selama 30 menit. Nah, dan ternyata yang aku rasain pada saat di 30 menit itu aku gak ngerasain apa-apa. Kalau memang teman-teman jurnalis yang lain itu ngerasain ada yang pegel gitu kan, sampai aduh pegel banget sumpah gitu, ada yang ya ngantuk gitu kan, ya gitu, itu efeknya mungkin ya. Tapi aku ngerasain pegelnya sekitar setelah 3 jam setelah vaksin baru ngerasain pegel. Ngantuk sih aku nggak ngerasain ya, maksudnya nggak terlalu merasakan kayak yang lain. Kalau mungkin siang hari ngerasa ngantuk ya emang itu jadwal, kalau siang kan misalnya ngantuk gitu kan ya pikirannya. Terus juga malam harian aku nggak ngerasain demam atau pusing atau apapun, alhamdulillah sih nggak ngerasain gitu kan. Nah, jadi seperti itulah rasanya aku saat vaksin. Yang pasti nih aku pengen himbau juga buat teman-teman yang mungkin mau vaksin, please jangan takut, karena memang itu untuk kebaikan kita juga, aman, halal. Bahkan aku juga ngerasain aku seger untuk di hari ini. Bahkan malam tadi pun aku juga begadang sampai jam 12 malam kan, tapi aku seger, I'm fine gitu kan, aku sehat gitu di hari ini. Jadi buat teman-teman yang pasti kalian harus jaga kesehatan aja, maksudnya jaga kesehatan aja dan ya jangan begadang sebelumnya. Dan ingat ya, sebelum vaksin, sesudah vaksin itu kamu nggak boleh olahraga yang berat-berat guys. Ya itu sudah 3 hari atau 1 minggu setelah vaksin kali ya. Jadi maksudnya biar kesehatan kamu juga bagus gitu kan nextnya biar. Nah terus juga kenapa sih kita nggak boleh bohong kalau misalnya kamu sakit ya udah nggak usah vaksin. Sebetulnya bukan ke nakut-nakutin atau misalnya bukan kita harus melihat ke dampaknya yang nanti akan kayak gimana seperti yang beredar di internet gitu kan. Tapi memang kalau misalnya tubuh kamu ini imunnya itu rendah, kurang fit, itu nanti kalau imun tubuhnya nggak bagus, si vaksinnya itu nggak akan bereaksi. Maksudnya sayang banget gitu kan vaksinnya, jadi nanti nggak akan bereaksi di tubuh kamu gitu kan. Jadi kamu harus fit, imun tubuh kamu tuh harus bagus biar vaksinnya tuh bisa nempel dan bereaksi. Maksudnya kayak gimana, untuk banyak banget berita yang ada orang yang meninggal karena vaksin, orang yang jalan sempoyongan sampai pingsan karena vaksin. Guys please, kamu kalau misalnya baca berita, artikel apapun itu, newsnya, kamu jangan hanya dari satu sumber aja, tapi kamu harus cari beberapa sumber yang lain. Ya, jangan sampai kamu itu tidak melakukan vaksin hanya karena kamu banyak sekali ketakutan karena berita-berita yang beredarnya itu belum cukup kebenaran ya, yang ternyata hoax gitu. Terus juga yang ada orang yang jalan sempoyongan, videonya beredar viral banget gitu kan. Nah, itu tuh ada klarifikasinya, ternyata mereka itu memang lagi simulasi untuk vaksin gitu kan. Pokoknya kamu baca lebih jelasnya beritanya di sini. Nanti aku lampirin, oke? Nah, yang pasti buat kamu yang mau vaksin ya, jangan sampai kamu ketakutan untuk vaksin dan kita harus tetap sehat. Dan ingat, kalau misalnya kamu udah vaksin, bukan berarti kamu tidak mentaati protokol kesehatan. Tetap taati protokol kesehatan untuk menerapkan 5M. Oke, mungkin itu cerita aku di kali ini. Nanti mungkin mudah-mudahan juga bermanfaat ya buat kamu yang mau vaksin. Yang pasti juga yang sudah vaksin, tetap jaga kesehatan selalu ya. Saya Chelsea Putri pamit. See you next time dan sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah!